Pagi di desa Kelampok selalu dimulai dengan suara samar lonceng sapi dari sisi selatan dan asap dapur yang melayang tipis. Di antara rame-rama beratap genteng dan sawah yang mulai menguning, Raka sudah lebih dulu berada di lapangan. Bukan di depan rumah, melainkan di punggung bukit kecil, tempat kambing-kambingnya mencari rumput. Ia mengikat seutas kain di pinggang, memanggul sebuah tongkat yang permukaannya halus karena sering digenggam, lalu menatap langit yang baru merekah menjadi. Tukang angon kambing bukan perkara pilihan bagi Raka. Itu jalan hidup yang diwariskan sejak kecil. Namun, berbeda dari tukang angon kebanyakan yang tampak kusam dan cepat menyerah, ada sesuatu dalam cara Raka memperhatikan dunia. Ia tidak sekadar melihat kambing. Ia membaca alam. Ia tahu mana rerumputan yang manis, mana batu kecil yang akan melukai kuku. Ia tahu kapan awan menutup dan hujan akan turun. Ia tahu kapan seekor anak kambing butuh pelukan dan kapan harus dibiarkan belajar berdiri sendiri. Tetapi di mata sebagian warga desa, pekerjaan itu hina. Angon kambing? Kaipen. Dia mau sekolah, celoteh, tetangga, di pasar. Kalau malu sama keluarga sendiri, kerja begini terus, gumam ibu-ibu di warung kopi sambil menyingkirkan tempat duduk untuk memberi ruang bagi yang mereka anggap lebih penting. Anak-anak seumuran Raka meniru suara orang dewasa, mengejek sambil mengepalkan tangan karena meniru orang tua mereka terasa seperti permainan yang lucu. Raka mendengar semuanya. Ia belajar dari nada cemooh. Itulah kelembutan yang sering hilang ketika orang berbicara kepada yang dianggap rendah. Ia tak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Ia tidak perlu. Senyum Raka sering membuat mereka salah membaca. Mereka kira senyum itu tanda kebodohan, padahal itu lebih sering tanda sabar dan kebesaran hati. Suatu kali ketika matahari masih malu-malu menampakkan diri, datanglah Budi, pemilik toko kelontong yang baru saja berdiri di jalan utama. Budi ini terkenal dengan mulutnya yang tajam dan dompet yang tebal. Ia tidak menyukai orang-orang yang tidak naik kelas. Dengan suara yang cukup keras agar beberapa kambing mendengarnya, ia berkata, "Raka, kapan kau pindah ke kota? Di sana mungkin ada pekerjaan yang cocok buatmu. Angon kambing kan mana ada masa depan." Raka mengangkat bahu, mengangkat sekerat rumput, lalu menatap Budi. "Pak Budi, ini rumputnya enak. Kambing suka. Kalau kambing sehat, kami makan juga enak." Jawabnya sederhana. Jawaban itu membuat Budi tertawa kecil, lalu berjalan pergi sambil menepuk bahu salah seorang penjaga pasar, seolah berbagi lelucon. Hari-hari Raka berputar pada rutinitas yang sederhana. Menggiring kambing, menyisir bulu mereka yang kusut, memperbaiki kandang yang bocor. Namun, malamnya berbeda ketika desa sudah tidur dan lampu-lampu minyak tinggal memerah. Raka duduk di sebelah pintu rumah reotnya dengan sebuah lentera kecil. Di pangkuannya ada buku-buku bekas yang ia kumpulkan dari orang-orang yang tak lagi membutuhkannya. Ada buku pertanian, ada sedikit buku fiksi lama, ada bekas majalah berdebu. Di halaman rumahnya ada sebuah kotak kayu yang pernah diserahkan oleh seorang lelaki tua yang katanya tak butuh lagi. Raka membuka kotak itu hanya ketika hujan besar datang dan angin memaksa rumah menutup rapat. Isinya bukan harta Hania Beberopa, surat lama, selembar foto hitam putih, dan sebuah kunci kecil berkarat. Kunci itu selalu membuat Raka terdiam lebih lama dari biasanya. Ia tidak tahu untuk apa kunci itu. Ia tidak pernah menanyakan juga. Ibunya pernah berkata setengah berbisik waktu Raka masih kecil, "Semuanya akan terlihat jelas waktunya tiba." Kata-kata itu menempel di kepala Raka tanpa harus ia pahami penuh. Ia menyimpan kunci di saku baju
dekat jantung, seolah kunci. Itu menumbuhkan keberanian setiap hari. Kehidupan di desa tak hanya soal hinaan, ada yang manis pula. Tawa anak kecil saat melihat kambing melompat, salam ramah dari nenek-nenek yang duduk menepi, dan kadang-kadang kiriman makanan dari tetangga yang baik hati. Raka membalas semuanya dengan kerja keras. Kambing yang ia rawat membawa pendapatan kecil yang cukup untuk membeli beras dan minyak. Ia tahu rasa lapar, ia tahu risiko, namun ia juga tahu kebanggaan sederhana. Kambing-kambing itu adalah bagian dari hidupnya, bukan sekadar aset. Suatu sore yang cerah, ketika Raka sedang menuntun seekor kambing betina yang baru melahirkan, terdengar bisik-bisik di antara para pedagang di pasar. Bisik-bisik itu tentang sebuah perusahaan besar yang membuka cabang di kota dekat desa, perusahaan yang katanya sedang mencari banyak karyawan. Suara pembicaraan ini sampai ke telinga Raka seolah diembus angin. Lowongan banyak, gaji besar, kalau dapat, hidup aman. Kata-kata itu membuat beberapa pemuda desa mendadak antusias. Mereka yang sebelumnya mengejek Raka tampak bersemangat, berdandan rapi, membayangkan harapan yang belum pernah mereka sentuh. Raka memperhatikan wajah-wajah yang dulu menghinanya, kini merencanakan masa depan baru. Ia tidak merasa senang atau puas melihat itu. Ada sesuatu di dalam kepalanya yang menolak kegembiraan mereka, seperti balasan, semisal karma. Ia hanya menunduk, mengelus punggung kambing yang baru melahirkan, dan mengangkat mata ke arah bukit yang menjadi rumahnya. Di sana, kunci berkarat dalam saku terasa hangat, seperti selalu mengingatkannya pada kata-kata ibunya. Malam itu, sesudah semua kambing pulang ke kandang dan suara-suara desa mereda, Raka duduk memandang bintang di atas atap genteng. Ayai memik, bagaimana orang menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan, pakaian yang dikenakan, rumah yang ditempati, pekerjaan yang dipilih. Ia memikirkan tentang pilihan hidup, tentang martabat, dan tentang kebaikan yang tak selalu terlihat. Dalam hatinya ada tekad yang tenang. Ia tidak ingin membuktikan apapun dengan kata-kata atau ajakan kebencian. Ia ingin menunjukkan bahwa setiap pekerjaan punya kehormatan jika dikerjakan dengan hati. Ia ingin suatu hari nanti bisa memperbaiki kehidupan, bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk mereka yang dipandang sebelah mata. Dan kalau keberuntungan menemuinya, ia ingin memastikan orang yang dulu menghina tidak melupakan wajah mereka saat membantu. Sebelum mematikan lentera, Raka membuka kotak kayu tua itu lagi. Ia mengeluarkan foto hitam putih seorang perempuan dengan senyum lembut yang terlihat seperti sedang menatap sesuatu yang jauh. Di belakang foto tertulis 3 kata, "Untuk Raka, supaya tahu siapa kita." Raka menyentuh foto itu dengan jarinya yang berbekas rumput, dan sebuah senyum tipis muncul. Ia tidak terburu-buru mencari jawaban. Ia percaya, seperti ibunya dulu, bahwa segala sesuatu akan terlihat jelas waktunya tiba. Di luar, angin malam meniup dedaunan, dan keming-keming menghela napas dalam tidur. Di dalam hati Raka, sesuatu mulai berputar. Bukan ambisi kosong, bukan dendam, namun rencana kecil yang lahir dari kesabaran. Besok, ia akan kembali menuntun kambing ke bukit. Dan siapa tahu, bukit itu mungkin juga jalan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat orang yang pernah mengejeknya harus menatap kembali dengan mata yang berbeda. Namun, untuk sekarang, Raka hanya ingin menikmati detik-detik tenang itu. Detik yang membentuk lelaki yang tak tergeser oleh hinaan. Seorang pemuda sederhana dengan kunci tua di saku dan rasa malu kosong yang tak mau ia pakai sebagai pakaian. Kambing berdengkur, lampu padam, dan Raka yang menutup pintu rumahnya sambil menaruh foto itu di bawah bantal. Bukan karena ia ingin menyimpannya, tetapi karena di sana kerap kali mimpi demi mimpinya bermula. Matahari pagi menyinari desa Kelampok,
dengan lembut. Embun di rumput masih menempel, berkilau seperti butiran kristal kecil. Raka, dengan tongkat kayu di tangan, kembali menggiring kambing-kambingnya ke bukit. Rutinitas itu tampak sederhana, tapi di hati Raka ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Malam sebelumnya, ia kembali memandangi foto hitam putih dan menggenggam kunci tua berkarat yang diwariskan ibunya. Kata-kata ibunya seolah terus bergema. Semuanya akan terlihat jelas waktunya tiba. Meski sudah berulang kali mendengar cemoohan orang-orang, Raka tetap berjalan tenang. Anak-anak kecil masih berteriak mengejeknya dari tepi jalan. "Hei, gembala kambing, ajak kambingmu sekolah, biar pinter bareng." Mereka tertawa ramai, sementara beberapa pemuda desa yang hendak melamar kerja ke kota menatap Raka sambil menyeringai sinis. Namun Raka tidak menanggapi. Ia tahu tidak ada gunanya membalas. Senyumnya tetap terjaga. Matanya lurus menatap ke bukit, seolah ejekan itu hanyalah angin lewat. Di dalam hatinya, ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar amarah. Rahasia yang disembunyikan hari. Itu setelah kambing-kambingnya menemukan tempat teduh di padang rumput. Raka duduk di bawah pohon randu besar. Ia mengeluarkan kotak kayu dari dalam tas lusuh yang selalu ia bawa. Kotak itu memang berat, bukan karena isinya, tapi karena makna yang dibawanya. Raka membuka pelan, lalu melihat kembali foto hitam putih perempuan dengan senyum lembut. "Siapa sebenarnya kau, Bu?" gumamnya pelan. Ia lalu mengambil kunci kecil berkarat yang selalu ia simpan di saku. Kunci itu tidak pernah ia coba pada apapun, karena ia bahkan tidak tahu untuk membuka pintu apa. Namun setiap kali menyentuhnya, ada perasaan aneh seperti ia sedang menggenggam masa depan. Raka menatap jauh ke arah barat, ke arah kota. Dalam pikirannya, ada tanya yang belum pernah ia ucapkan pada siapapun. Mungkinkah rahasia hidupnya tersimpan di sana? Kedatangan tamu misterius sore hari. Ketika Raka sedang bersiap menggiring kambing kembali ke kandang, seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi datang ke desa. Ia mengendarai mobil hitam, mengilap pemandangan yang jarang sekali terlihat di desa sederhana itu. Orang-orang segera berkerumun, penasaran siapa orang asing ini. Pria itu turun dari mobil, menanyakan sesuatu kepada warga. Matanya tajam, langkahnya tegap, dan jelas terlihat bahwa ia bukan orang sembarangan. "Saya mencari seorang pemuda bernama Raka," katanya dengan suara berat. Orang-orang desa saling berbisik. "Raka, pemuda tukang angon kambing itu?" Paisik, salah satu warga. Tak lama kemudian, Raka datang bersama kambing-kambingnya. Ia agak terkejut melihat kerumunan dan seorang asing yang menunggunya. "Saya Raka," ucapnya pelan, sopan. Pria itu menatap Raka lama sekali, seolah sedang menilai setiap inci wajahnya. Lalu dengan suara serius, ia berkata, "Apakah kau menyimpan sebuah kunci tua? Kunci kecil? Mungkin diwariskan ibumu?" Pertanyaan itu membuat Raka tercekat. Tangannya refleks merogoh saku bajunya, menggenggam erat kunci berkarat itu. "Pagem, mungkin orang asing ini tahu siapa bapak sebenarnya?" tanya Raka hati-hati. Pria itu tersenyum tipis. "Aku teman lama ayahmu, dan sudah lama sekali aku mencarimu." Kerumunan desa makin ramai. Orang-orang mulai ribut, penasaran, bahkan ada yang mulai bergunjing. Ayahnya Raka, bukannya dia anak yatim piatu? Sejak kecil, kan ibunya yang mengasuh. Suara-suara itu mengalir cepat, penuh tanda tanya. Malam yang tak biasa malam itu. Setelah kambing-kambing aman di kandang, Raka bertemu lagi dengan pria itu di rumah kecilnya. Namanya Pak Damar. Ia bercerita panjang lebar tentang masa lalu. "Raka, ibumu dulu bukan orang sembarangan. Dia menikah dengan seorang pengusaha besar di kota. Namun karena konflik keluarga dan alasan yang kau akan pahami nanti ibumu,
Memeli, membawa pergi dirimu dan hidup sederhana di desa ini. Ayahmu, dia seorang miliarder, pemilik perusahaan besar, dan kunci yang kau bawa itu adalah bagian dari harta warisan yang sebenarnya milikmu. Rocker Tedium. Semua kata itu terasa berat, seperti badai yang mendadak turun. Ia menatap kunci kecil di tangannya, yang selama ini hanya ia anggap benda misterius tanpa makna. Kini, kunci itu berubah menjadi simbol pintu masa depan. Tapi kenapa baru sekarang? Tanya Raka. Suaranya bergetar. Karena ibumu berpesan, kau harus tumbuh menjadi lelaki yang kuat dulu. Tidak manja dengan harta. Kau harus merasakan kehidupan yang keras, hinaan, perjuangan, supaya saat waktunya tiba, kau bisa memimpin dengan hati yang kokoh. Dan waktunya itu, sekarang. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Esok paginya, hampir semua orang membicarakan Raka. Anak-anak yang dulu mengejek, tiba-tiba diam. Para pemuda yang semalam masih menertawakan pekerjaannya, kini bertanya-tanya, apakah benar Raka punya hubungan dengan seorang miliarder besar? Bahkan Pak Budi, pemilik toko kelontong yang dulu sering merendahkan Raka, datang ke rumahnya dengan wajah manis, pura-pura ramah. Raka, maksudku, Tuan Raka, kalau benar kabar itu, semoga usaha toko saya ini bisa jadi mitra perusahaan besar nanti, katanya sambil tertawa kaku. Raka hanya tersenyum. Ia tidak ingin buru-buru menanggapi. Dalam hatinya, ia masih Raka yang sama tukang angon kambing yang sederhana. Namun, ia tahu hidupnya sebentar lagi akan berubah. Malam itu, Raka kembali menatap langit berbintang. Ia menggenggam kunci tua itu erat-erat. Kini ia tahu benda kecil itu bukan sekadar besi berkarat, melainkan jalan menuju takdir yang lebih besar. Namun, Raka juga sadar perjalanan ini baru dimulai. Akan ada lebih banyak tantangan, lebih banyak wajah yang tiba-tiba menjadi ramah, dan lebih banyak orang yang ingin mengambil keuntungan. Dengan napas panjang, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku bukan hanya gembala kambing, aku harus jadi gembala bagi banyak orang. Dan di bukit sunyi, kambing-kambingnya tertidur nyenyak tak menyadari bahwa gembala mereka, pemuda sederhana itu, ternyata adalah pewaris kekayaan besar yang kelak membuat orang-orang yang pernah menghina justru datang mengemis pekerjaan padanya. Pagi itu, ayam jantan baru saja berkokok ketika Raka bangun. Ia duduk sebentar di tepi ranjang bambu yang sudah mulai miring, menatap langit-langit rumah yang bolong di beberapa sudut. Angin masuk dari sela-sela dinding anyaman bambu, membawa aroma tanah basah, sisa hujan semalam. Di luar, kambing-kambingnya sudah mulai ribut minta keluar kandang. Biasanya, Raka akan bergegas menyiapkan rumput segar, lalu menggiring mereka ke padang. Tapi, pagi ini berbeda. Pikirannya masih penuh dengan kata-kata Pak Damar malam sebelumnya. Tentang ayahnya, tentang ibunya, tentang kunci tua yang ternyata bukan sekadar besi karatan, melainkan tanda warisan besar. Sambil menyalakan tungku untuk membuat air panas, Raka berbisik dalam hati. Benarkah semua ini? Apa benar aku anak seorang miliarder? Bagaimana mungkin seorang gembala kambing seperti aku bisa memegang perusahaan besar? Ajakan ke kota sekitar pukul 8. Sebuah mobil hitam kembali berhenti di depan rumahnya. Orang-orang desa segera menoleh, berbisik-bisik. Bahkan ada yang berpura-pura sedang lewat hanya supaya bisa melihat Pak Damar turun dari mobil, melangkah masuk ke pekarangan rumah Raka. Nak, hari ini kau ikut denganku ke kota. Sudah saatnya kau melihat sesuatu yang selama ini disembunyikan darimu. Raka menelan ludah. Ia menoleh ke arah keming-keming yang sedang asyik makan rumput di halaman. Dalam hatinya ada rasa berat seolah ia akan meninggalkan bagian dari dirinya. Namun, ia sadar
Ini mungkin saatnya membuka pintu takdir. Baik, Pak. Jawab Raka pelan. Tapi bolehkah aku titip dulu kambing-kambing ini ke tetanggaku? Pak Damar tersenyum. Tentu. Itu menunjukkan kau tidak lupa pada apa yang sudah merawatmu selama ini. Perjalanan yang mengubah pandangan untuk pertama kalinya, Raka duduk di dalam mobil mewah. Kursinya empuk, AC dingin, dan suara mesin nyaris tak terdengar. Dari jendela, ia melihat sawah-sawah yang biasanya ia lewati dengan berjalan kaki atau sepeda butut, kini melintas cepat. Jalanan yang biasanya terasa jauh, kini ditempuh hanya dalam hitungan menit. Sepanjang perjalanan, Raka diam. Ia hanya menatap keluar, matanya seperti merekam setiap detail. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk takut, penasaran, sekaligus heran. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa ia bukan sekadar anak desa biasa. Raka, kata Pak Damar, sambil menoleh, kau akan segera tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi ingat, jangan pernah lupakan siapa yang dulu kau rawat. Kambing-kambing itu, tanah desa itu, dan semua ejekan yang pernah kau terima. Itu akan jadi bekalmu untuk menghadapi dunia yang lebih keras. Raka mengangguk. Kata-kata itu menusuk, tapi juga meneguhkan. Pertama kali melihat perusahaannya setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil akhirnya masuk ke jalan besar di tengah kota. Gedung-gedung tinggi menjulang, Kohekekania berkilauan ditimpa matahari. Lalu lintas padat, suara klakson bersahutan. Semua terasa asing bagi Raka yang terbiasa mendengar embikan kambing dan kokok ayam. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung megah bertingkat banyak. Tulisan besar di atasnya terbaca jelas, Mundela Grup Raka terperangah. Orang-orang berdasi masuk keluar dengan langkah cepat. Beberapa sekretaris membawa map. Satpam-satpam memberi hormat ketika mobil mereka tiba. Ini perusahaan ayahmu, kata Pak Damar lirih. Dan suatu saat nanti perusahaan ini akan menjadi tanggung jawabmu. Raka menelan ludah keras. Tangannya berkeringat. Kunci tua di sakunya terasa makin berat. Sambutan yang tak disangka begitu masuk ke dalam. Raka disambut oleh ruangan lobi luas dengan lantai marmer yang mengilap. Aroma harum ruangan Beratse bercampur dengan kesibukan para pegawai. Beberapa karyawan melirik ke arah Raka yang masih mengenakan kemeja sederhana dan celana lusuh. Ada yang berbisik, ada yang menahan tawa, mungkin mengira Raka hanya tamu kampung yang kebetulan ikut masuk. Namun, ketika mereka melihat Pak Damar berjalan di sampingnya dengan sikap hormat, bisik-bisik itu berubah jadi tatapan heran. Di lantai atas, seorang direktur cabang menyambut dengan hangat. Selamat datang, Tuan Muda, katanya sambil menjabat tangan Raka. Raka terkejut. Tuan Muda. Ia hampir tertawa sendiri. Baginya, panggilan itu terasa aneh, seperti panggilan untuk orang lain, bukan dirinya. Ruang ayahnya Pak Damar mengajak Raka naik ke lantai paling atas. Di sana ada sebuah ruangan besar dengan pintu kayu elegan. Saat pintu dibuka, Raka terdiam. Ruangan itu penuh dengan foto-foto lama, piagam, dan sebuah meja besar dari kayu jati. Di dinding tergantung foto seorang pria gagah dengan senyum tenang ayahnya. Wajah itu mirip dengannya. Raka melangkah pelan, seolah tak percaya. Ia bingkai foto itu, matanya berkaca-kaca. Ini ayahku, bisiknya. Pak Damar mengangguk. Ya, beliau sudah lama meninggal, tapi warisannya, baik harta maupun amanatnya, masih ada. Dan kunci yang kau bawa itu adalah kunci brankas di ruangan ini. Roka tersiket. Ia mengeluarkan kunci berkarat dari saku. Tangannya gemetar saat memasukkannya ke sebuah laci rahasia di meja besar itu. Klik, laci terbuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting,
sebuah buku catatan tua, dan sebuah surat beramplop rapi bertuliskan namanya. Untuk Raka. Surat dari ayah dengan tangan gemetar. Raka membuka surat itu. Tulisan tangan ayahnya rapi, penuh wibawa, namun hangat. Raka. Anak, jika kau membaca surat ini, berarti kau sudah tumbuh menjadi seorang lelaki yang cukup kuat untuk mengetahui kebenaran. Aku tidak bisa menemanimu lama di dunia ini, tapi aku titipkan padamu harta dan tanggung jawab besar. Harta ini bukan untuk kemewahan, tapi untuk kebaikan. Jangan pernah lupa, kekuatan sesungguhnya bukan diukur dari berapa banyak kekayaanmu, tapi dari seberapa banyak orang yang kau bahagiakan. Jadilah gembala, bukan hanya untuk kambing, tapi untuk manusia yang membutuhkan arah. Air mata Raka menetes. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Ia menutup surat itu, menatap foto ayahnya, lalu berjanji dalam hati, ia tidak akan mengecewakan amanat ini. Hari itu, dunia Raka berubah selamanya. Dari pemuda sederhana yang dicemooh karena hanya menggembala kambing, ia kini berdiri di dalam sebuah gedung megah, memegang warisan seorang miliarder. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Raka menarik napas panjang, menatap keluar jendela gedung. Tinggi itu, kota yang ramai, gedung-gedung menjulang, dan orang-orang bergegas di jalanan. Semuanya kini menunggu langkahnya. Dalam hati, ia berbisik, aku mungkin lahir sebagai tukang angon kambing, tapi aku akan hidup sebagai pemimpin, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa hinaan bukanlah akhir cerita. Dan di bawah sana, orang-orang yang dulu meremehkannya sebentar lagi akan mengetuk pintu perusahaannya, berharap mendapat kesempatan kerja dari seorang yang dulu mereka anggap tidak punya masa depan. Beberapa hari setelah kunjungannya ke kota, Raka kembali ke desa Kelampok. Ia turun dari mobil hitam yang sama. Langkahnya tetap sederhana, meski baru saja melihat kenyataan besar tentang siapa dirinya. Warga desa yang melihat sontak heboh. Mereka saling berbisik, pura-pura sibuk menyapu halaman atau menimba air, padahal mata mereka tak lepas dari sosok Raka. Bagi sebagian orang, Raka masihlah si tukang angon kambing, tapi kabar bahwa dirinya adalah anak seorang miliarder sudah menyebar seperti api membakar jerami kering. Tidak ada lagi yang berani terang-terangan mengejek. Bahkan beberapa yang dulu paling keras mulutnya kini justru menunduk ketika berpapasan. Raka hanya tersenyum. Ia tetap berjalan menuntun kambingnya ke bukit, sama seperti hari-hari biasa. Ia sadar tidak ada alasan untuk berubah hanya karena status. Ia lahir dari kesederhanaan, dan itu tidak boleh hilang. Antrean yang tak pernah terbayangkan. Beberapa minggu kemudian, kabar resmi keluar. Mandala Group membuka lowongan kerja besar-besaran. Berita itu sampai ke telinga seluruh warga desa. Orang-orang yang dulu paling meremehkan Raka, kini justru paling bersemangat. Mereka berdandan rapi, menyiapkan lamaran, bahkan ada yang sengaja membuat setelan jas pinjaman hanya agar terlihat pantas. Di balai desa Paji-Paji, sekali sudah terlihat antrean panjang. Puluhan pemuda berdiri sambil membawa map berwarna biru. Para ibu-ibu berdesakan memberi semangat pada anak-anak mereka. Semua mata berbinar dengan harapan besar, diterima di perusahaan besar, bergaji tinggi, dan keluar dari kehidupan yang penuh kesulitan. Namun, yang membuat suasana lebih menegangkan adalah ketika kabar beredar bahwa Raka sendiri yang akan datang melihat proses seleksi. Orang-orang langsung gelisah jenggen-jenggen. Dia masih ingat kalau dulu aku sering mengejek, bisik salah satu pemuda. Semoga dia lupa. Kalau tidak, bagaimana nasib lamaran ini? Sahut yang lain. Pak Budi, si pemilik toko kelontong, yang dulu sering meledek Raka, bahkan jadi yang paling sibuk. Ia datang dengan jas abu-abu lusuh, membawa map tebal berisi lamaran kerja. Padahal usianya sudah lewat kepala 5. Kalau bisa masuk jadi staf keuangan
atau manajer cabang. Lumayan buat masa tua, gumamnya. Seolah sudah pasti diterima. Kedatangan Raka ketika jam 9 pagi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan balai desa. Semua kepala serentak menoleh. Raka turun, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Tidak ada dasi, tidak ada jas mahal, hanya senyumnya yang tenang. Orang-orang buru-buru merapikan pakaian. Ada yang tiba-tiba menendak. Ada pula yang so akrab menyapa Raka. Maksudku, Tuan Raka, selamat datang. Selamat datang. Raka menatap semua orang. Dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Ia ingat jelas wajah-wajah yang dulu menertawainya. Ia juga ingat betapa sering ia pulang dengan hati perih karena hinaan mereka. Kini, orang-orang itu justru berbaris rapi, menaruh harapan pada dirinya. Assalamualaikum, sapa Raka. Suaranya tenang, namun membuat semua orang diam. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak, agak canggung. Dialog yang mengguncang seleksi kerja dimulai dengan wawancara sederhana. Raka duduk di depan meja, sementara satu persatu warga desa maju membawa lamaran. Seorang pemuda yang dulu sering mengejek dengan teriakan, "Gembala kambing, kapan jadi orang?" kini duduk di kursi depan Raka. Wajahnya penuh keringat. Raka menatapnya dengan lembut. "Namamu siapa?" Saya Dedi." "Pak Dedi, aku ingat dulu kau sering menertawakan aku ketika aku membawa kambing lewat jalan ini, ya?" Raka tersenyum samar. Dedi menanduk. Wajahnya memerah. "Iya Raka." Maksud saya Pak, maafkan saya. Waktu itu saya masih bodoh." Raka mengangguk pelan. "Semua orang bisa berubah, Dad. Yang penting sekarang, tunjukkan kalau kau mau kerja sungguh-sungguh. Perusahaan ini butuh orang jujur, bukan orang pintar yang sombong." Dedi mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Giliran Pak Budi ketegangan makin menjadi. Ketika giliran Pak Budi maju, ia melangkah dengan penuh percaya diri, tapi wajahnya tampak pucat. Map di tangannya bergetar. "Selamat pagi, Tuan Raka," ucapnya dengan senyum dipaksakan. Raka menatapnya lama. "Pak Budi, saya masih ingat dulu Bapak pernah bilang angon kambing itu pekerjaan tak ada masa depan. Bapak masih ingat?" Pak Budi tertelan ludah. Ia berusaha tertawa. "Hehe, itu kan cuma bercanda, Nak. Jangan dimasukkan hati." Raka tersenyum, tapi matanya tajam. "Bercanda memang bisa dilupakan, Pak. Tapi kata-kata itu dulu membuat saya kuat. Saya berterima kasih, karena tanpa hinaan itu, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang." Pak Budi tak bisa menjawab, wajahnya kaku. "Pak Budi," lanjut Raka, "saya tidak akan menolak lamaran Bapak. Tapi saya akan menilai dengan jujur. Apakah Bapak benar-benar mau bekerja keras, atau hanya ingin memanfaatkan nama besar perusahaan? Karena di sini, semua orang sama. Tidak ada yang lebih tinggi hanya karena harta, dan tidak ada yang lebih rendah hanya karena dulunya gembala kambing." Suasana balai desa mendadak hening. Kata-kata Raka menusuk hati semua orang yang hadir. Perubahan suasana setelah proses wawancara selesai. Orang-orang keluar dengan wajah berbeda. Ada yang liga, ada yang masih gemetar. Namun, satu hal pasti, mereka tidak lagi melihat Raka dengan tatapan meremehkan. Anak-anak kecil yang dulu sering mengejek, kini justru mendekat, kagum. "Kak Raka, hebat sekali. Kakak punya perusahaan besar ya?" Raka tersenyum, mengacak rambut mereka. "Aku tetap Raka yang dulu. Bedanya, sekarang aku punya kesempatan untuk bantu lebih banyak orang. Tapi ingat, jangan pernah meremehkan pekerjaan. Apapun, semua pekerjaan itu mulia kalau dilakukan dengan hati." Sore itu, Raka kembali menggiring kambingnya ke bukit. Dari kejauhan, warga desa memperhatikannya dengan pandangan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek, hanya kagum.
bercampur penyesalan. Namun bagi Raka, semua itu tidak membuatnya besar kepala. Ia masih merasa dirinya adalah pemuda desa biasa. Hanya saja kini, ia diberi tanggung jawab lebih besar. Ia paham, perjalanan barunya bukan sekadar tentang kekayaan, tapi tentang bagaimana memimpin dengan hati, tanpa pernah melupakan masa lalu. Dan di balik sinar matahari senja, Raka berbisik dalam hati, "Tuhan, aku akan menjaga amanat ini. Jika dulu aku menggembalakan kambing, sekarang izinkan aku menggembalakan manusia dengan kebaikan." Hari-hari setelah proses seleksi kerja itu berjalan cepat. Mandala Group resmi menerima beberapa pemuda dari desa Kelampok, termasuk Dedi dan bahkan Pak Budi. Mereka ditempatkan di posisi sederhana, staf gudang, administrasi, hingga penjaga toko, retail, milik perusahaan. Raka sengaja memberi kesempatan, bukan karena balas budi, melainkan untuk memberi mereka pelajaran tentang kerja keras dan kerendahan hati. Namun, di balik semua itu, bayangan masalah mulai muncul. Dunia kota berbeda jauh dari desa. Di sana, tidak semua orang menyambut Raka dengan senyum. Ada wajah-wajah yang menyembunyikan ambisi. Ada pula yang diam-diam merasa tersaingi. Pertama kali duduk di kursi pimpinan suatu pagi, Raka resmi diperkenalkan kepada seluruh manajemen pusat. Di aula besar gedung Mandala Group, puluhan karyawan berjas rapi duduk berbaris, menatap ke arah panggung. Pak Damar berdiri di samping Raka, lalu berbicara lantang, "Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan Raka, putra almarhum pendiri Mandala Group dan pewaris sah perusahaan ini." Ruangan bergemuruh, sebagian terkejut, sebagian lain bertepuk tangan sopan. Namun, ada juga yang wajahnya tampak muram, jelas tidak suka. Raka melangkah ke podium. Ia menatap semua mata yang tertuju padanya. Tangannya sempat bergetar, tapi ia mengingat surat ayahnya. Dengan suara mantap ia berkata, "Saya memang bukan orang yang lahir di balik meja. Saya tumbuh sebagai penggembala kambing. Banyak dari Anda mungkin meragukan kemampuan saya, tapi justru dari sana saya belajar kesabaran, ketekunan, dan rasa tanggung jawab. Saya tidak datang ke sini untuk menguasai, tapi untuk belajar memimpin bersama. Saya ingin Mandala Group bukan hanya perusahaan, tapi rumah bagi semua yang bekerja." Jujur, tepuk tangan terdengar, meski tak semua tulus. Beberapa wajah masih terlihat sinis. Munculnya oposisi di antara jajaran direktur. Ada seorang pria bernama Surya, direktur keuangan yang sudah lama berkuasa di perusahaan. Ia terbiasa mengambil keputusan sendiri. Bahkan ada kabar miring bahwa ia sering mengalirkan sebagian dana perusahaan ke kantong pribadi. Surya memandang Raka dengan tatapan merendahkan. Dalam hatinya ia bergumam, "Anak ingusan dari desa, ini mau jadi pemimpin? Mudah sekali aku jatuhkan." Hari-hari berikutnya, Surya mulai memainkan permainan licik. Ia menghasut beberapa manajer untuk menolak kebijakan baru yang Raka usulkan. Ia menyebarkan kabar burung bahwa Raka hanya boneka yang tidak tahu bisnis. Bahkan, ia meremehkan Raka secara terbuka dalam rapat. "Saudara Raka," kata Surya suatu kali, "bisnis ini tidak sesederhana memberi makan kambing. Ini tentang angka, strategi, dan modal besar. Saya rasa Anda sebaiknya belajar dulu daripada langsung memimpin." Ruangan hening. Semua menunggu reaksi Raka. Raka menatap Surya, lalu tersenyum. "Tenang, betul Pak Surya. Saya memang masih belajar. Tapi bukankah tugas pemimpin bukan hanya menghitung angka, melainkan memastikan semua orang di bawahnya sejahtera? Saya percaya bisnis akan kuat kalau karyawan merasa dihargai." Beberapa orang mengangguk pelan, mulai luluh. Surya hanya meringis, tak puas. Ujian integritas tak lama. Sebuah masalah besar muncul. Ada laporan bahwa salah satu cabang perusahaan di kota sebelah mengalami kerugian besar. Dokumen keuangan berantakan, stok barang hilang, dan karyawan gelisah.
Surya menggunakan kesempatan itu. Ia berkata di depan dewan, "Inilah buktinya. Sejak anak muda ini masuk, perusahaan goyah. Kita butuh kepemimpinan tegas, bukan sekadar kata-kata." Manes, semua mata kembali ke Raka. Situasi ini bisa menjadi kejatuhannya atau justru titik balik. Dengan tenang, Raka berkata, "Berikan saya waktu 1 minggu, saya akan turun langsung ke cabang itu. Kalau saya gagal, saya siap mundur." Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Turun langsung ke lapangan bukan hal biasa bagi pimpinan besar. Tapi Pogi Roka, itu Wajaria sudah terbiasa menghadapi masalah dari bawah. Turun ke lapangan hari berikutnya. Raka datang ke cabang bermasalah itu. Ia tidak datang dengan jas mahal, melainkan dengan pakaian sederhana. Ia menyapa satu persatu karyawan, menanyakan keluhan mereka, bahkan ikut memindahkan stok barang di gudang. Karyawan yang awalnya canggung mulai merasa dihargai. Mereka bercerita dengan jujur bahwa ada manipulasi data keuangan, dan ternyata benang merahnya mengarah ke orang dalam anak buah Surya. Raka mencatat semua bukti. Ia tidak gegabah. Ia tahu menuduh tanpa dasar hanya akan menjatuhkan dirinya. Seminggu kemudian, Raka kembali ke rapat dewan. Tenggen Tenong. Ia meletakkan dokumen hasil investigasi di meja. "Ini buktinya," kata Raka. "Kerugian bukan karena sistem perusahaan, melainkan karena penyelewengan. Dan sayangnya, semua jejak mengarah pada orang dekat Pak Surya." Gempar. Surya terdiam. Wajahnya pucat. Dewan langsung menyetujui penyelidikan lebih lanjut. Nama Raka justru melambung dari pemuda desa yang diragukan, kini menjadi pemimpin yang berani dan tegas. Pelajaran berharga malam itu, setelah semua selesai, Raka berdiri di balkon gedung tinggi, menatap kerlip lampu kota. Angin malam menyapu wajahnya. Ia sadar dunia bisnis penuh dengan permainan kotor dan orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Tapi ia juga sadar ia tidak sendirian. Ia punya warisan nilai dari ibunya. Kesabaran, ketekunan, dan hati yang ikhlas. Ia punya amanat dari ayahnya, menjadi gembala bagi manusia, bukan hanya kambing. "Ini baru awal," bisiknya. "Kalau aku bisa menggembala kambing dengan sabar, aku juga bisa menggembala manusia dengan hati." Dan di kejauhan, seolah bayangan, keming-keming di padang rumput ikut tersenyum padanya. Kemenangan kecil di rapat dewan membuat nama Raka mulai diperhitungkan. Para karyawan merasa dihargai. Beberapa manajer yang tadinya ragu mulai menunjukkan dukungan. Bahkan sebagian direktur pelen-pelen mengakui bahwa pemuda desa itu bukan sekadar pewaris tanpa pengalaman. Namun, di balik semua itu, Surya tidak tinggal diam. Direktur keuangan yang sudah lama berkuasa itu merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang pemuda yang dulunya hanya penggembala kambing. Malam itu, setelah rapat berakhir, ia duduk di ruangannya sendirian. Lampu redup, asap rokok mengepul di udara. Wajahnya penuh amarah. "Anak bau rumput itu berani mempermalukanku di depan dewan. Tidak bisa. Aku harus membuatnya jatuh. Kalau perlu, hancur sekalian bersama perusahaannya," gumam Surya dalam hati. Rencana gelap. Surya beberapa hari kemudian. Surya diam-diam bertemu dengan beberapa orang yang sudah lama menjadi orang dalamnya. Ada manajer cabang yang haus jabatan. Ada juga kontraktor nakal yang sering bermain proyek fiktif di sebuah kafe gelap. Surya berkata dengan nada dingin, "Raka tidak boleh bertahan lama. Dia mungkin punya dukungan moral, tapi bisnis ini bukan tentang moral. Kita akan buat dia terlihat lemah, ceroboh, dan tidak pantas. Kalau perlu, kita ciptakan skandal." Seorang anak buahnya bertanya hati-hati, "Bagaimana caranya, Pak?" Sudah mulai suka dengan caranya memimpin. Surya tersenyum miring. "Kita serang dari tempat yang paling dia percaya, karyawan kecil. Kita buat mereka kecewa. Lalu kita putar berita seolah itu semua salah dia. Sinyal pertama,
Masalah Raka, yang baru saja pulang dari kunjungan cabang, mulai melihat tanda-tanda janggal. Beberapa karyawan datang mengadu bahwa gaji mereka telat masuk. Ada juga keluhan mengenai potongan upah yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan. Padahal bulan lalu lancar. Pak, tapi sekarang katanya ada kebijakan baru dari pusat, ucap seorang karyawan sambil gelisah roka turjit. Ia tidak pernah membuat kebijakan seperti itu. Ia segera memanggil bagian keuangan, tapi jawaban yang ia dapat hanya berputar-putar. Ada surat edaran dengan tanda tangan palsu seolah-olah kebijakan itu dikeluarkan oleh dirinya sendiri. Hatinya panas, tapi ia mencoba tetap tenang. Ini pasti ulah orang dalam, pikirnya. Fitnah mulai menyebar tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian muncul berita di media lokal. Mandala Group diduga menekan karyawan gaji dipotong, jam kerja diperpanjang. Foto yang terpampang di artikel itu menampilkan Raka sedang berbicara dengan seorang karyawan diambil secara diam-diam, lalu dipelintir seolah ia sedang memarahi bawahannya. Warga desa yang dulu mulai bangga padanya kembali bimbang. Apa benar Raka berubah setelah jadi orang kaya? Bisik mereka. Pak Budi yang sudah bekerja di perusahaan ikut merasa resah. Ia datang langsung ke ruang kerja Raka. Maksud saya, Pak, tolong jelaskan. Orang-orang bilang Anda sekarang lupa diri. Katanya, Anda yang perintahkan pemotongan gaji itu. Benarkah? Raka menghela napas panjang. Ia menatap Pak Budi dalam-dalam. Pak Budi, kalau saya benar-benar berubah, apakah saya akan duduk di sini mendengarkan keluhan Bapak? Tidak, Pak. Saya tidak pernah keluarkan perintah itu. Tapi ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Pak Budi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raka tidak hanya sebagai anak muda desa, tapi sebagai pemimpin yang sedang menghadapi badai besar. Nasihat dari Pak Damar di tengah kekacauan itu. Raka kembali mencari Pak Damar. Mereka bertemu di rumah tua peninggalan ayahnya. Pak, aku merasa semakin dikepung. Mereka membuat fitnah, bahkan sampai menyentuh karyawan. Aku takut kehilangan kepercayaan mereka, kata Raka, matanya merah karena kurang tidur. Pak Damar menepuk bahunya. Nak, ingat pesan ayahmu, pemimpin sejati diuji bukan saat semuanya lancar, tapi saat badai datang. Kau pernah menggembalakan kambing, bukan? Kalau ada serigala datang, apa kau akan lari? Tidak, Pak, jawab Raka mantap. Lalu apa yang kau lakukan? Aku akan hadapi, meski dengan tongkat kecil sekalipun. Pak Damar tersenyum. Itulah jawabannya. Kau tidak boleh mundur. Temukan bukti, buka kedok orang yang bermain di belakang. Jangan biarkan fitnah menguasai. Titik balik esok harinya, Raka mengambil langkah tegas. Ia membentuk tim kecil yang dipercaya penuh, termasuk beberapa karyawan lama yang jujur. Mereka menyelidiki aliran dana, memeriksa dokumen, hingga mengorek informasi dari cabang-cabang. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa semua manipulasi mengarah ke jaringan yang dipimpin oleh Surya. Gaji dipotong, dokumen dipalsukan, bahkan berita palsu disebarkan dengan bayaran. Namun, Raka tahu, ia tidak bisa terburu-buru mengungkapkan ini. Jika ia salah langkah, Surya akan membalikkan keadaan. Ia harus punya bukti yang kuat, bukti yang tak bisa dibantah. Malam itu, sambil menatap langit berbintang dari balkon apartemen perusahaan, Raka berbisik dalam hati, aku dulu hanya melawan ejekan orang kampung. Sekarang, aku harus melawan kelicikan. Orang-orang berjas, tapi prinsipnya sama. Jangan takut, jangan mundur. Dan di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip, seperti mata serigala yang mengintai. Raka sadar, permainan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, suasana di Mandala Group semakin panas. Fitnah yang ditebar Surya makin luas. Karyawan resah, investor mulai ragu, bahkan beberapa media nasional
mulai melirik isu ini. Di mata banyak orang, Raka tampak seperti pemimpin muda yang gagal, namun di balik wajah tenangnya, Raka sudah menyusun strategi. Ia sadar melawan orang licik dengan frontal justru berbahaya. Ia harus menyerang dengan cara yang sama sekali tidak terduga membuat Surya terjebak oleh kelicikannya sendiri. Persiapan senjata rahasia Raka bersama tim kecilnya mengumpulkan bukti. Diam-diam, mereka menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening luar negeri, proyek fiktif yang ditandatangani anak buah Surya, dan kontrak palsu yang sengaja dibuat untuk menyedot uang perusahaan. Namun, bukti saja tidak cukup. Jika Raka hanya menunjukkannya begitu saja di rapat dewan, Surya pasti akan menyangkal ia terlalu licin, bahkan bisa memutarbalikkan keadaan. Suatu malam, Raka mengajak Pak Damar bicara di ruang kerjanya. "Pak, kalau hanya dengan dokumen, Surya bisa cari celah. Tapi bagaimana kalau aku buat dia mengakui semuanya dengan mulutnya sendiri?" Pak Damar menatap Raka dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Kau memang anak ayahmu. Itu ide yang berani. Tapi ingat, bermain dengan api bisa membuatmu terbakar. Kau yakin siap?" Raka menarik napas panjang. Lebih baik terbakar melawan daripada hidup selamanya dalam ketakutan. Jebakan dimulai beberapa hari kemudian. Raka mengundang Surya ke sebuah pertemuan rahasia di salah satu gedung cabang yang sepi. Raka berpura-pura panik si Oliola sudah pasrah dengan fitnah yang beredar. "Pak Surya," kata Raka dengan suara dibuat lemah, "saya tahu Bapak orang yang berpengalaman. Saya tidak sanggup menghadapi semua masalah ini. Kalau Bapak mau, saya akan serahkan kendali perusahaan kepada Bapak. Asal Bapak bantu saya keluar dengan baik." Surya menyipitkan mata, menatap Raka. Wajahnya penuh kemenangan. "Akhirnya, kau sadar juga. Dari awal aku sudah bilang, bisnis ini bukan untuk anak desa bau rumput. Kau pikir kau bisa melawanku? Semua media, semua data, semua orang dalam aku yang ngatur. Kau sudah kalah, Raka." Raka menunduk, pura-pura kalah. Sementara itu, sebuah alat kecil yang ditaruh di saku bajunya merekam setiap kata yang keluar dari mulut Surya. Tak berhenti di situ. Surya malah semakin pongah. Ia menseritakan semua kecurangan yang ia lakukan. Pemalsuan dokumen, manipulasi gaji, hingga menyuap wartawan. Seolah tak sadar bahwa mulutnya sendiri sedang menggali kubur. Hari penentuan seminggu kemudian, rapat dewan darurat digelar. Semua direktur hadir. Suasana tegang dan mata media menunggu di luar gedung. Surya merasa sudah menang. Ia membawa setumpuk dokumen palsu untuk menjatuhkan Raka sekali lagi. "Bapak-bapak, ibu-ibu," Surya membuka rapat dengan nada penuh percaya diri. "Saya kira kita semua sudah cukup melihat. Perusahaan ini di bawah Raka hanya membuat masalah. Investor gelisah, karyawan resah. Demi kebaikan Mandala Group, saya usulkan agar kendali diserahkan kepada saya." Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang mengangguk. Raka duduk tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Pak Surya," ucap Raka akhirnya, "Bapak benar. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Karena itu, saya ingin menunjukkan sesuatu sebelum dewan mengambil keputusan." Ia memberi isyarat. Dari pintu belakang, seorang staf masuk membawa laptop dan proyektor. Dalam hitungan detik, layar besar di ruang rapat menampilkan rekaman suara Surya, suara yang jelas. "Tanpa bisa disangkal, anak desa bau rumput. Semua media aku yang atur. Pemotongan gaji itu ulahku. Dokumen palsu, proyek fiktif." Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Surya. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras. Ini rekayasa," teriaknya panik. Tapi Raka berdiri, menatapnya tajam. "Bapak bisa bilang rekayasa, tapi saya juga sudah menyerahkan bukti ke pihak berwenang.
polisi sebentar lagi akan datang. Seolah sesuai skenario, pintu rapat terbuka. 2 orang petugas berseragam masuk dengan tegas. Mereka membawa surat resmi untuk memanggil Surya atas dugaan penyelewengan dana perusahaan. Surya terdiam, tubuhnya lemas. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Kemenangan Raka setelah Surya digiring keluar, ruangan kembali riuh. Beberapa direktur yang tadinya meragukan Raka kini berdiri, memberi tepuk tangan. Luar biasa. Raka, kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga mengingatkan kami arti kepemimpinan yang jujur, kata salah satu direktur senior. Raka tersenyum tipis, tapi hatinya tidak sombong. Ia tahu ini bukan soal kemenangan pribadi, melainkan soal kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Kembali ke desa beberapa minggu setelah itu, keadaan perusahaan membaik. Gaji karyawan kembali lancar, kepercayaan investor pulih, dan media berbalik memuji langkah berani Raka. Namun, di tengah kesibukannya, Raka tidak lupa pulang ke desa Kelampok. Ia berdiri di padang rumput, tempat dulu ia menggembala kambing. Angin sore berhembus lembut, bau tanah dan rumput mengingatkannya pada asal-usul. Anak-anak kecil berlari menghampirinya. "Kak Raka, katanya sekarang kakak bos besar ya? Tapi kok masih mau ke sini?" tanya mereka polos. Raka tersenyum. "Aku tidak akan pernah lupa. Dari sinilah aku belajar memimpin. Kalau bisa menggembala kambing dengan sabar, kenapa tidak bisa menggembala manusia dengan hati?" Pak Budi yang kini juga bekerja di perusahaannya berdiri di samping. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku dulu sering meremehkanmu, Nak. Ternyata kau yang paling bijak di antara kami." Raka menepuk bahu Pak Budi. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak. Semua orang bisa salah menilai. Yang penting kita belajar untuk tidak mengulanginya." Senja turun perlahan. Cahaya keemasan menyinari wajah Raka. Dari pemuda desa yang disepelekan karena menggembala kambing, kini ia menjadi pemimpin yang disegani. Tapi dalam hatinya, ia tetaplah Raka, si penggembala pemuda sederhana yang percaya bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah kekayaan atau kekuasaan, melainkan hati yang tulus. Dan di langit sore itu, seakan-akan ayahnya tersenyum dari kejauhan, bangga melihat putranya yang berhasil menjaga warisan, bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga nilai kehidupan.